Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Rupulang, pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh yang kudus, dan juga urapi para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami meyakini firman Allah dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Kamis tanggal 30 ini adalah hindarilah dosa haus kekuasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, para elit agama Yahudi yang mempertanyakan kuasa dan sumber kuasa yang ada pada Tuhan Yesus, bukan dalam rasa ingin tahu dan rendah hati, tetapi dalam sok tahu dan tinggi hati, orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus. Pernah ketika merasa kuasa dan popularitas mereka tersaingi, mereka menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Itu dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-34. Dalam perikop kita ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan bertanya balik, sehingga mereka larut dalam dilema jawabannya. Para elit agama Yahudi ini sungguh-sungguh atau sesungguhnya sudah tahu tentang kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa atas masyarakat daripada Tuhan Yesus. Memang orang-orang yang berkuasa tanpa kerendahan hati seringkali bingung dan membingungkan. Ada orang yang haus kekuasaan dan berpikir bahwa dia yang menentukan hitam putihnya segala perkara tanpa perlu pertimbangan siapapun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penyakit lama dalam budaya. Tapi lebih mengerikan lagi kalau yang haus kekuasaan ini adalah pemuka-pemuka agama. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi. Mereka merasa memegang kunci alam seberang sana. Dan karena itu, mereka menggunakan agama untuk menjadi kendaraan menuju kekuasaan alam kini dan di sini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di hari yang baru ini, tidak mustahil kita akan berurusan dengan orang-orang yang kerasukan, roh haus akan kekuasaan dan merasa diri selalu benar karena dialah yang memegang kekuasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jagalah agar jangan kita sendiri tanpa sadar dirasu oleh roh-roh haus kekuasaan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan Yesus harus menghindari yang namanya roh kekuasaan itu. Harus dihindari karena itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, memang tidak gampang. Karena setiap orang cenderung atau sangat ingin akan kekuasaan. Siapa yang tidak ingin kekuasaan? Semua orang ingin kekuasaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus menghindari yang namanya haus kekuasaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, maka mulailah pada hari yang baru ini
dengan memanggil nama Tuhan Yesus, maka kita akan terhindar dari haus kekuasaan. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Kristus, dia akan diberi kuasa oleh Tuhan. Dia akan diberi kuasa untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam kuasa Tuhan Yesus, jalan hidup kita aman dan bahagia. Karena memang kita berjalan di jalannya Tuhan Yesus. Dan sepanjang jalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka ada berkat yang tak berkesudahan. Jadi berkat itu akan datang pada kita kalau kita hindari haus kekuasaan. Kita harus mengakui yang berkuasa atas surga dan bumi ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Bahwa segala kuasa baik di surga maupun di dunia ini ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sekali lagi, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, hindarilah haus kekuasaan itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menghindari akan haus kekuasaan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan yang punya kuasa atas surga dan dunia ini. Ampuni dosa kami Tuhan, kalau kami masih ada kecenderungan haus akan kekuasaan. Jauhkanlah kami Tuhan dari dosa itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.